Di kafe Asik. Di kafe Kreatif. Di kafe Serba bisa. Salam Abita. Abita, 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 merah putih. Yes. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya silakan ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menetapkan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Ya, selamat pagi. Yel-yelnya yuk. Multimedia. Asik. Multimedia. Kreatif. Multimedia. Serba bisa. Salam Abita. Abita, 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 merah putih. Yes. Ya. Oke, apa kabar? Baik, sehat semua ya? Oke. Kita pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi baru yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya masih ingat kita membuat apa? Ya, desain CV atau desain daftar riwayat hidup. Ya, itu nantinya berguna pada saat kalian melamar pekerjaan dan bisa untuk menarik perhatian siapapun yang menerima surat lamaran pekerjaan kalian. Bisa dipahami ya? Ya, ada kesulitan kemarin itu? Tidak ada. Oke. Untuk hari ini kita akan mendapatkan materi baru atau mempelajari materi baru yang terkait dengan karya visual. Jadi kita nanti akan merancang karya visual menggunakan prinsip desain yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelumnya kalian melakukan presensi terlebih dahulu. Silakan kalian melakukan presensi menggunakan HP kalian masing-masing. Silakan. Untuk kelas ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, bagus. Silakan kalian isi presensi terlebih dahulu di Google Classroom dengan link yang telah saya berikan. Ya, jangan lupa harinya hari ini, jangan hari kemarin atau hari besoknya. Kalau besok belum saya kirim ke grup WA. Oke, sudah? Sudah? Ya, oke. Kita teruskan ya, tanpa basa-basi, kita mempercepat waktu. Nah, di sini kita nanti akan merancang karya visual ya, dengan tujuan siswa kompeten merancang karya visual dengan mengaplikasikan prinsip desain yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum saya jelaskan, yang paling pojok kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Yang sini kelihatan? Ya, oke, bagus. Kemudian kita melakukan asesmen awal. Nah, linknya juga sudah saya kirimkan via WA. Ya, silakan HP-nya dicek. Nanti kalian menjawab 6 pertanyaan di sini. Silakan jawab. Di sini ada 6 pertanyaan. Mungkin kalau kita sebelum mempelajari tentang materi hari ini, maka kalian harus menjawab pertanyaan berikut. Silakan, bisa dimulai. Oke, langsung. Sudah selesai? Ya, oke. Bisa kita teruskan ya? Oke. Nah, di sini nanti kita akan merancang karya visual. Nah, tentu saja kita pakai model pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Tahu proyek? Apa? Ada yang tahu? Ya, jadi pembelajarannya, kalau kalian tidak tahu ya, pembelajarannya nanti akan menyesuaikan proyek yang kita dapat dari luar.
atau dari klien, ya. Jadi ini pembelajarannya kita nanti akan membuat karya yang sudah dipesan oleh klien, ya. Nah, di sini kita akan membuat logo. Mungkin ada yang tahu logo itu apa? Simbol suatu perusahaan atau kelompok. Ya, simbol suatu perusahaan atau kelompok. Betul apa enggak? Ya, betul. Tepuk tangan, beri aplaus dulu. Ada pendapat lain? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya jelaskan. Apa itu logo? Logo adalah bisa berupa tulisan atau sketsa ataupun gambar. Intinya gitu, ya. Poin pentingnya adalah mewakili identitas. Nah, identitas ini bisa berupa perusahaan, industri, atau mungkin organisasi atau komunitas, ya, atau brand suatu produk. Ya, di sini bisa dibaca lembaga juga boleh, organisasi, perusahaan, daerah, produknya. Intinya sama. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jenis logo itu ada 7. Nah, di sini ada jenis logo beserta gambarnya. Mungkin kalian bisa menyebutkan logo yang lain? Oh ya, McD. Oke, ada lagi? LG. Ada lagi? Honda. Apa? Ya, logo Twitter. Terus? Oke, Starbucks. Bagus sekali. Kalian bisa menyebutkan banyak logo. Nah, di sini jenisnya ada 7, yaitu yang pertama ini ada abstrak mark. Jadi logonya tidak ada bentuknya atau bentuknya abstrak. Ya. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa melihat ini logo apa sebenarnya. Membentuk logo apa. Ya. Yang kedua itu maskot logo. Oh ya, maaf. Yang abstrak mark ini kira-kira logo apa? Pepsi. Ya, logo Pepsi. Hanya terlihat dari permainan warna merah, putih, dan biru. Mudeng ya? Nah, di sini yang kedua ada maskot logo. Ya, logo ini ada kayak figur, bisa berupa orang atau hewan atau mungkin yang lain. Ya, combination mark sesuai dengan namanya, kombinasi. Jadi apa? Logo yang berasal dari kombinasi antara, ya betul sekali, gambar dan tulisan. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya emblem. Nah, logo yang berbentuk emblem. Jadi ini logonya ya kalau dilihat cukup rumit ya. Ini hampir mirip logo-logo zaman-zaman dahulu. Mungkin bisa kamu jumpai di logo klub sepak bola di daerah Eropa. Ya, seperti ini. Kemudian ada lettermark. Lettermark ini tentu saja logo yang bentuknya kayak singkatan sih sebenarnya, NASA, ya. Terus ada logo yang berwujud benda, jadi piktorial atau gambar, ya. Yang terakhir tentu saja logo yang berupa satu kata utuh. Bisa dipahami ya? Nah, untuk contohnya mungkin kalian bisa menyebutkan banyak sekali logo berdasarkan jenis logo yang sudah tertampil di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Fungsi logo kira-kira apa? Sebagai identitas atau branding. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Sebagai identitas atau branding. Nah, betul. Sebagai branding, ya. Jadi kata kuncinya adalah bentuk identitas, yaitu tadi yang saya jelaskan, bisa suatu organisasi, perusahaan, perorangan, atau mungkin brand sebuah produk. Ya, fungsinya tentu saja biar mudah untuk diingat atau dikenal. Mudah ya? Ya. Yang berikutnya bisa dijadikan sarana mengutarakan emosi. Nah, contohnya gini. Ini ada produk
atau logo berbentuk ibu hamil sedang menyusui. Mungkin gambarnya sederhana, tapi berbentuk siluet. Nah, di situ kita akan tahu penggambaran kasih sayang dari logo tersebut. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian tentu saja sebagai sarana promosi. Promosi itu apa? Promosi itu untuk menarik perhatian klien agar tertarik untuk membeli produk kita. Mudeng ya? Nah, ini seringkali digunakan kalau untuk kalian membuat logo nanti. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, saya teruskan ya. Kemudian, nah di sini tentu saja kita harus tahu kriteria logo yang baik itu seperti apa. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul, sederhana. Jadi pembuatan logonya ini tidak rumit, ya. Contoh, betul yang dikatakan teman kalian Uke, tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Sederhana, contohnya apa Pak? Ya ini. Ya. Kamu tahu logo apa? Ya, logo Apple. Produknya apa? HP, kemudian laptop, ya, dan lain-lain ya, peralatan elektronik atau komputer yang lain. Nah, betul sekali. Padahal ini tidak ada tulisan Apple-nya, tapi kalian bisa bisa menyebutkan. Ya, bisa dipahami ya. Bentuknya artistik, simple sekali, tapi ini mempunyai filosofi yang sangat luar biasa menarik, gitu. Ya. Terus yang berikutnya tentu saja unik. Unik itu apa Pak? Kenapa kok Apple ini tidak dibuat utuh? Karena kalau utuh nanti orang ngiranya bukan Apple. Ngiranya apa? Bisa kayak cherry. Oh gitu, oke, bagus sekali ya. Jadi ini filosofinya memang ada keunikan tersendiri. Kenapa kok dibuat kayak tergigit ya, kayak tergigit. Nah, tergigit ini bahasa Inggrisnya apa? Bite. Ya, tulisannya bite. Tapi di Apple ini karena dia berkecimpung di dunia komputer, maka bite itu diakronimkan BYTE. Tahu BYTE? Byte sama ya, kilobyte, megabyte, nah seperti itu. Filosofinya seperti itu. Menarik enggak? Menarik ya, oke. Kita lanjut. Selain unik, apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Ya, oke. Mudah diingat, bagus sekali. Ya. Tadi saya kasih tahu yang ini langsung kalian bisa mengenali kalau ini logo Apple. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian selain mudah diingat, juga serbaguna. Serbaguna ini apa? Kira-kira? Yang keras? Bisa digunakan sebagai produk. Ya, bisa digunakan atau diaplikasikan di berbagai macam produk. Ya, contoh misalkan logo seperti ini. Nah, di sini bisa ditampilkan di kaos atau mungkin di aplikasi HP atau mungkin di notes atau mungkin di kartu nama dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Nah, logonya sama, hanya mungkin permainan warnanya yang beda. Kalau ini mayoritas menggunakan warna kuning. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang logo itu harus abadi. Ya. Jadi jangkanya harus panjang. Kamu membuat logo tadi yang misalkan Apple ya. Apple ini tadi ketika sudah berjalan puluhan tahun atau ratusan tahun, ini logo ini akan tetap eksis. Paham? Ya, oke. Mungkin kriteria logo hanya itu saja. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tahapan membuat logo. Ya, contoh. Di sini tahapannya tentu saja melalui praproduksi. Nah, membuat logo tidak asal. Jadi kamu harus punya apa dulu? Ide dulu, gagasan dulu. Ya. Setelah itu kamu membuat mind mapping. Ada yang tahu mind mapping?
Jadi kalian membuat sketsa atau tulisan bercabang. Ya hampir mirip kalau di matematika itu apa ya? Kayak ini loh, kayak pembagian gitu, dibagi terus ada turunannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Terus kemudian metrik logo ini nanti akan saya jelaskan metriknya seperti apa. Kemudian sketsa logo. Jadi kalian memulai membuat sketsa itu berdasarkan sketsa yang telah kalian pilih dengan mantap. Misalkan satu logo ini, nah ini saya mantap di sini. Nah, itu tinggal dibuat sketsanya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian mind map itu seperti ini. Nah, jadi ada konstruksi cabang-cabang yang digunakan. Ya, ini kalian bisa bereksplorasi atau mencari sumber terkait dengan mind mapping. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang produksi tentu saja kamu sudah memulai pembuatan logo dengan menggunakan software. Softwarenya biasanya menggunakan software berbasis vektor. Mungkin ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu? Atau gini aja, softwarenya kira-kira apa? Ya, Adobe Illustrator, ada lagi? Ya, Corel Draw, bagus sekali. Ya, jadi kita nanti akan menggunakan software, menggunakan tools yang ada di sana. Contoh misalkan, nah di sini, ini merupakan apa? Sketsa yang mungkin sudah di scan atau mungkin difoto, kemudian diimpor di dalam software. Kalau ini softwarenya kebetulan Adobe Illustrator. Bisa dipahami ya? Nah, kamu buatnya yang simpel-simpel saja seperti ini. Ya. Ini terbaca enggak di belakang? Ini logo apa kira-kira? Ya, wortel. Ya, dari asal kata carrot. Carrot itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya wortel. Wortel media. Nah, mereka atau desainer ini membuat sketsa seperti ini. Ya, sketsanya masih berupa pensil. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian dia membuat logo menggunakan software berbasis vektor itu tadi. Kalau softwarenya saya bebaskan. Yang penting hasil akhirnya software produk itu atau logo itu harus jadi. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ada ada produksi, tentu saja ada pasca produksi. Nah, pasca produksi ini biasanya setelah logo itu jadi, tahap berikutnya harus dipublikasikan. Ya, publikasikan itu bisa di-upload di sosial media atau mungkin bisa kamu cetak atau mungkin bisa diterapkan di media lain dan lain-lain. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya teruskan ya. Nah, di sini nanti kalian membuat project atau membuat karya yang telah kita pelajari dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip desain. Ya. Jadi nanti kalian membuat logo dari klien. Nah, ini kebetulan ada teman saya yang memang ingin membuat logo. Jadi teman saya ini akan membuat usaha. Usahanya seperti apa? Penasaran enggak? Penasaran? Oke. Ini akan saya putarkan videonya. Ya, bisa kalian saksikan dulu. Nah, ini. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kamila Dewi. Saya adalah pengusaha kuliner dengan produk berupa roti dengan nama brand K Roti K. Kami menjual roti dengan berbagai varian rasa. Sasaran produk kami adalah untuk kalangan semua umur. Produk yang kami hasilkan antara lain berbagai macam jenis roti, kue, biskuit, jajanan pasar, snack,
dan juga aneka permen. Selain itu, kami juga menyediakan hamper dan bingkisan untuk keperluan pesta, hari raya, acara ulang tahun, dan lain-lain. Untuk konsep brand Karotika ini mengacu pada nama pemilik usaha ini, yaitu saya sendiri yang bernama Wahyu Kartika Dewi, yang familiar dipanggil dengan Tika. Harapannya ketika pelanggan ingin membeli produk roti akan disarankan Kartika Dewi dalam namanya, yang artinya dengan Tika saja. Dikarenakan produk rotinya berkualitas tinggi dan harganya terjangkau untuk semua kalangan. Nah, di sini saya ingin menampilkan inspirasi desain. Di sini saya menampilkan 3 contohnya, tapi tidak harus sama seperti ini ya. Buat yang berbeda karena saya ingin unik dan lain dari yang lain. Untuk warna palet yang digunakan bisa didominasi warna coklat dan oranye. Jangan menggunakan warna lain ya, seperti hijau atau biru, karena menurut saya itu kurang cocok untuk dijadikan logo brand Karotika. Untuk desain style atau gaya desainnya tidak terlalu playful dan sophisticated, dan tidak terlalu ekonomikal dan luxury. Saya lebih suka organis, jangan terlalu geometris, karena saya ingin terlihat luas. Untuk gayanya saya juga ingin agak abstrak, karena saya ingin terlihat unik, jangan terlalu literal. Dan juga saya lebih suka gaya yang agak klasik ya. Untuk mature dan youthful, tidak terlalu mature dan tidak terlalu youthful, karena mengingat pasar kita adalah untuk di semua umur. Dan juga saya ingin agak feminim, mengingat pemiliknya adalah seorang perempuan. Oke, untuk file yang dikirim adalah PNG, JPG, dan untuk file aslinya boleh menggunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Oke, saya minta tolong untuk dibuat yang bagus ya. Satu yang saya pilih akan mendapatkan fee dari saya. Semangat! Ya, oke. Bisa dipahami? Ya, mungkin briefnya belum saya tampilkan, tapi ini nanti akan saya bagikan LKPD atau job sheet untuk kalian. Ya, silakan Prasetyo bisa bantu saya. Ini dibagi satu persatu. Rangga juga. Ini LKPD-nya dibagi dulu. Dalam pelajaran keempat dimulai, siswa yang berpindah kelas maupun mempercepat waktu tempuh mencapai rumah tujuan. Wis nggo kue. Baik, silakan LKPD atau job sheet-nya dicek dulu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ini ada 5 lembar, jadi kalian sekali lagi capaian pembelajaran kalian itu kalian harus bisa merancang karya visual berupa logo dengan baik sesuai dengan brief yang disampaikan tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk briefnya di sini masih ingat? Nah, kita nanti membuat logo apa? Logo Karotika ya. Logo ini tadi
klien tadi atau teman saya tadi mengutarakan bahwa dia pengusaha menjual produk berupa roti ya. Rotinya nanti logonya kalian buat, dan ini ada sesuatu hal yang unik. Uniknya apa kira-kira dari tulisan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, rotinya memang sengaja dibuat kecil. Untuk apa kira-kira? Ya, untuk menegaskan bahwa memang ini produknya adalah roti. Nah, ini konsepnya yang bagus sekali, ya. Untuk briefnya, di sini tadi klien atau teman saya itu berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau Karotika ini memang sasaran produknya adalah produk roti untuk semua kalangan atau semua umur. Ya. Selain produk roti, nah di sini juga banyak yang dijual, yaitu kue, biskuit, jajanan pasar, snack, permen dan lain-lain. Dan ini juga menyediakan hampers dan bingkisan untuk keperluan seperti pesta, untuk hari raya, atau mungkin acara ulang tahun, rapat dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian konsep brand Karotika itu saya baru tahu Karotika ini bisa diibaratkan kayak bahasa Jawa. Karo itu artinya apa? Dengan, ya. Jadi konsepnya kalau misalkan pelanggan itu mau beli roti ya dengan Mbak Tika atau Karotika saja. Intinya gitu. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Nah, terus ini inspirasi desainnya. Jadi tadi permintaan kliennya itu logonya hampir mirip seperti ini kira-kira. Ya, jadi ini bisa kalian jadikan untuk gambar inspirasi ketika kalian nanti membuat logo dari klien tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin gambarnya ya mirip-mirip lah. Cuma bedanya kalian harus bisa kreatif untuk membuat sesuai dengan produk brandnya, yaitu Karotika. Ya. Kemudian warna logo yang digunakan ini harus warna-warna ini. Jadi kamu ketika di software itu bisa memanfaatkan eyedropper, tools eyedropper, agar warna yang diolah itu sesuai atau sama dengan warna ini. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian desain stylenya, gaya desainnya ada 7 seperti ini. Ya. Mungkin ada yang belum jelas yang bagian mana? Playful sama sophisticated. Paham? Jadi logonya itu tidak kekanak-kanakan ya, dan juga tidak kedewasaan. Intinya gitu. Jadi logonya ya logo yang netral, karena untuk semua kalangan atau semua umur. Terus karena ini semua umur, jadi tidak ada desain style yang ekonomikal dan luxurious atau mewah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ini tadi yang geometrik sama organik. Karena cenderung organik, maka bentuknya agak-agak bebas. Jadi tidak sesuai dengan geometrik. Tahu bangun geometrik? Apa saja? Ya, segitiga. Terus lingkaran, persegi, jajar genjang. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya tidak kaku. Jadi organis itu kalau saya lebih ke arah yang sebelah kiri. Bentuknya bebas. Ya, kalau ini kan masih masih berbentuk geometris. Gitu. Ya. Terus cenderung abstrak. Jadi logonya ya kayak logo apa ya? Bisa diibaratkan abstrak lah ibaratnya. Terus bentuk style gayanya klasik. Jadi mirip-mirip logo seperti logo zaman dulu. Mudah ya? Nah, yang carrot yang tadi saya sampaikan itu gaya desainnya gaya desain modern. Kemudian mature dan youthful ini imbang, kemudian feminin sama maskulin. Nah, ini lebih ke arah ke
ke arah wanita, karena mungkin pemiliknya seorang wanita. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya lanjut. File yang dikirim ini tadi filenya ekspor berupa gambar PNG atau JPEG. Terus file mentahnya bisa diekspor. Ini tergantung ya. Kalau kalian pakainya CorelDRAW, maka CorelDRAW saja. Kalau Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator saja. Bisa dipahami? Ya. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan. Nah, kalian bisa memulai membuat mind mapping dulu. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan cara membuat mind mapping itu seperti apa. Itu ya. Oke, saya memakai Photoshop. Ya. Kelihatan enggak? Dari pojok belakang sendiri? Kelihatan? Oke. Ini saya menggunakan ini seolah-olah ini kertas HVS yang sudah kamu terima. Mudeng ya? Contoh misalkan saya ingin membuat apa namanya, kue katakanlah. Nah, kue ini kira-kira cabangnya apa? Ya, bahan. Bahannya apa? Apa saja? Ya, tepung. Kemudian telur. Kemudian gula. Apa lagi? Oke, cukup. Selain bahan apa lagi? Alat. Oke. Alatnya apa saja? Apa? Ya, mixer. Apa lagi? Oven. Apa lagi? Ya, mungkin rolling pin bisa. Tahu rolling pin? Untuk penggiling. Ya, mind mapping ini seperti ini. Bisa dipahami ya? Misalkan kamu membuat kue. Nah, kalau di pembuatan desain logo, nanti kamu bisa memilih kira-kira mana yang kamu anggap cocok. Ya, ini baik. Saya akan mendemonstrasikan cara membuat sketsa logo. Jadi kalau kalian nanti menggunakan media kertas, saya akan demonstrasikan dalam bentuk digital. Misalnya ini, misalnya ya, saya membuat logo tentang namanya Alabama. Ya, seperti ini. Yang belakang terlihat? Kelihatan? Yang sini terlihat? Oke. Alabama. Nah, ini nanti kamu buat berbagai macam logo. Misalnya hanya sketsa gini saja, atau mungkin ada yang sketsa tapi ada acuannya. Jadi di sini sudutnya tumpul, ya. Kemudian mungkin bisa membuat sketsa seperti ini. Pokoknya di sini kasusnya saya membuat inisial nama Alabama, yaitu yang saya pakai adalah huruf A. Huruf A ini itu ciri khasnya atau karakternya itu mirip seperti bangun segi 3 seperti ini, ya. Bisa dipahami ya? Atau mungkin seperti ini. Nah, mungkin ada lagi yang bentuknya seperti ini, boleh, ya. Atau seperti ini juga. Nanti ada lingkaran di tengah bawah. Nah, ini adalah sketsa, ya. Jadi saya mempunyai 6 opsional yang perlu atau yang bisa saya gunakan, tapi saya harus memilih salah satu, ya. Ini apakah harus 6 kira-kira? Ya,
kita bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi ya. Jadi misalkan saya mempunyai ide pembuatan sketsa seperti ini. Nah, ini bisa ya. Misalkan saya membuat atau finalnya saya memutuskan untuk memilih gambar ini. Nah, gambar ini nantinya akan kalian buat logo secara digital menggunakan software apa? Pengolah vektor. Bisa dipahami ya? Nah, softwarenya bisa menggunakan CorelDRAW maupun Adobe Illustrator. Nah, ini terserah kalian. Yang penting hasil karyanya tidak pecah gambarnya. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan demonstrasi atau cara praktek membuat logo secara digital. Nah, ini kebetulan saya pakai Adobe Illustrator. Tapi kalau yang CorelDRAW nanti menyesuaikan ya. Jadi yang pertama yang kalian lakukan apa? Berarti create new document. Betul ya? Nah, dokumennya ini bebas. Tapi kita di sini biasanya secara umum menggunakan ukuran A4. Tinggal di-create aja seperti ini. Ya. Langkah kedua, kalian bebas menggunakan bisa memakai pen tool ini atau mungkin kalau ingin geometrik ya bisa memakai ini. Contoh misalnya saya membuat segitiga. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian saya buat sudutnya seperti ini. Jadi kayak tumpul ya. Setelah itu saya juga membuat efek lingkaran, dan lingkaran ini nanti akan saya taruh di tengah. Nah, biar rapi kalian harus pakai alinea atau alin ya di sini. Nah, seperti ini biar rapi. Gitu. Terus ini kalau namanya logo itu hindari pemakaian stroke atau garis tepi atau outline ya. Misalkan contoh ini semuanya saya kasih warna, kalau tadi berdasarkan klien itu kan warnanya oranye kecoklatan. Nah, jadi seperti ini. Berhubung ini mau saya lubangi, jadi ini saya seleksi semuanya, kemudian saya pilih Pathfinder. Nah, tinggal di minus frontnya. Bisa dipahami ya? Ya. Minus frontnya seperti ini, dan ini jadi logo, tinggal saya beri tulisan misalkan. Misalkan tulisannya Alabama misalkan. Nah, seperti ini. Tinggal saya besarkan aja sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Mungkin untuk warnanya bisa saya klik di sini, atau bisa mungkin saya ganti fontnya sesuai kebutuhan kalian ya. Misalkan Segue Black misalkan. Nah, ini harusnya ukurannya menyesuaikan di tengah seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Simpel atau rumit? Simpel ya. Nah, berarti seperti kriteria logo yang sudah saya jelaskan tadi, sederhana, apalagi unik, mudah diingat, dan serbaguna serta abadi. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, setelah ini kalian bisa mulai membuat logo secara digital menggunakan software sesuai dengan apa yang sudah kamu buat sketsa. Oke, silakan dibuat. Ini ya. Kelihatan enggak di belakang? Kelihatan ya. Nah, ini sinar abadi. Ini kebetulan hasil dari teman saya.
Di sini kamu setelah membuat mind mapping, itu kamu membuat metrik. Metriknya itu seperti ini. Jadi kamu membuat simbol atau mungkin sketsa gambar yang banyak, yang bisa kalian tentukan pilihan yang telah kalian sepakati. Ya, misalkan seperti ini. Ini ada banyak. Jadi nanti kalian bisa menggambar di kertas HVS polos yang sudah saya edarkan tadi. Ya, nantinya kertas itu akan saya ambil lagi, kalian kumpulkan ke saya untuk dinilai. Gitu. Kemudian ini pengembangan sketsa yang telah dipilih tadi berdasarkan metrik tadi. Kemudian di sini sudah mulai tahap produksi. Jadi kalian membuat berdasarkan software berbasis apa tadi? Vektor. Oke. Nah, pengembangan digital seperti ini. Jadi kalian bisa memainkan banyak warna tergantung permintaan klien tadi. Bisa dipahami? Ya. Logo finalnya seperti ini, selesai. Nah, ini bisa kalian lihat di LKPD atau Jobsheet. Ya, silakan dilihat dulu. Di sini kita tentukan jadwal dulu, ya. Karena jadwalnya ini kita 10 jam, maka di sini brainstorming atau mind mappingnya kalian kerjakan 3 jam pelajaran, ya. Pembuatan sketsa ini 3 jam pelajaran. Pembuatan desain logo digital itu 4 jam pelajaran. Kemudian kalian nanti melakukan presentasi satu persatu. Bisa dipahami ya? Ya. Ini nanti kalian membuat, kalau di jadwalnya tidak sampai selesai, tapi bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi paling tidak untuk kegiatan hari ini kamu bisa membuat sketsa mind mapping terlebih dahulu. Bahkan syukur-syukur kalian nanti bisa memulai mengerjakan di software digitalnya. Bisa dipahami ya? Ya. Untuk filenya ini nanti bisa kalian ekspor sesuai kriteria yang di sini. Ini harus nama filenya, nomor absen, spasi, nama lengkap kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa kalian mulai mengerjakan. Silakan. Bisa Rangga? Bisa Pak. Mind mappingnya. Oh iya. Terus yang sketsanya? Yang kamu pilih yang mana? Yang ini. Yang ini. Iya. Ya. Oke, ini terus nanti kamu scan, kemudian kamu olah di software pengolah vektor. Ya. Ini nanti pakai apa? Corel? Pakai ini Illustrator Pak. Illustrator, oke. Ilham gimana? Nanti selesai. Mind map. Oh iya, terus yang sketsanya sudah ya. Ada yang akan kamu buat yang mana? Yang ini. Oke, yang ini nanti di scan, kemudian kamu olah di software. Maunya pakai software apa? Adobe Illustrator. Gimana, bisa? Seperti ini Pak. Kalau ini kan mind mapping. Yes. Sebenarnya
sebaiknya ya, sebaiknya ini jangan disatukan dengan gambar. Tapi kalau gambarmu bisa dibaliknya. Oh iya. Ya. Misalnya ini gambar apa ini? Gambar roti, Pak. Gambar roti, tulisannya di luar sama di dalam. Iya. Jadi gini, kamu gambarnya di sini. Kira-kira roti yang seperti ini toh. Iya. Ada siluetnya gini toh. Iya. Nah, berarti kamu bisa membuat seperti ini. Nah, ya. Terus ada lagi, kalau tadi namanya kan di dalam. Nah, kamu buat lagi. Jadi nanti banyak opsi dan salah satu ini nanti kamu tentukan biar bisa dibuat logo digitalnya. Oh, Gitu ya. Iya. Oke, silakan Terima kasih, dilanjut. Ya. Ini sudah mind mapnya. Berarti kamu membuat ini ya, ikonnya roti ya. Itu sketsa yang kamu buat? Yang ini? Iya. Oke. Nanti dibuat, kamu mau menggunakan software apa? Adobe Illustrator. Illustrator. Ya. Dikerjakan nanti progresnya dimaksimalkan ya. Iya. Oke. Gimana, bisa? Bisa, Pak. Ini mind map-nya mana? Yang ini. Yang ini. Terus gambarnya di sini. Kalau bisa, saran saya itu gambarnya kamu pisah. Gambarnya ada di sini, Pak. Oh, yang ini. Iya. Ini yang metriknya ya, sketsa metrik. Terus nanti ini kan hanya gambar dulu, nanti dikasih keterangan nama brandnya ya. Setelah itu nanti bisa di scan atau mungkin bisa kamu foto terus di tracing di software ya. Oke. Makasih, Pak. Baik, karena waktu kita sudah selesai, ini kan jam pulang. Jadi kalian besok bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Sampai di mana kira-kira? Oh, sketsa. Oke, bagus. Jadi saya minta tolong besok dilanjutkan, tidak ada yang membuat sketsa lagi. Jadi kalian harus bisa memulai membuat tracing di software digital. Bisa dipahami ya? Oke, tadi untuk evaluasinya sudah bagus, kalian sudah bisa membuat sketsa dengan baik. Nah, terus kemudian ada satu lagi teman kalian, Dika ini sudah curi start ya, curi start atau mendahului kalian mengerjakan di software digital. Tidak apa-apa, jadi kalian tugasnya masih panjang ya. Kita lakukan di pertemuan berikutnya sampai dengan kalian mempresentasikan hasil karya kalian di depan sini, di hadapan teman kalian. Saya kira itu. Nanti jangan lupa kalian bersih-bersih dulu di meja kalian, mungkin ada sampah atau mungkin peralatan yang belum dimatikan gitu ya. Jadi ini yang piket siapa ini? Ya, oke, baik, ada beberapa. Jadi minta tolong nanti disapu, dikondisikan tempatnya bersih. Ya, kalau bersih kan kita bisa nyaman pada saat praktek. Bisa dipahami ya? Oke, dari sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Jadi kesimpulan saya membuat sebuah logo itu tidak semudah seperti yang saya bayangkan dan banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan prinsip desain. Jadi begitu, Pak, kesimpulan saya. Ya, bagus sekali dari William. Beri aplaus dulu. Saya akan mengulangi kata-kata William tadi, bahwa membuat logo itu bisa dibilang tidak mudah. Betul atau tidak? Jadi banyak sekali tahapan-tahapan ketika kita mendesain logo ya. Saya harap tahapan-tahapan ini tadi bisa kalian pahami, bahkan bisa kalian gunakan pada saat kalian misalnya ya terima video dari klien atau mungkin briefing dari klien kayak tadi. Jadi kalian bisa menjual logo tersebut dengan harga yang fantastis ya. Bahkan ada desainer logo itu bisa sampai mendapatkan $1.000 hanya membuat desain logo satu saja. Gitu ya.
Ini bisa kalian gunakan untuk memotivasi kalian bahwasanya apa yang kalian pelajari di sini itu bisa kalian terapkan atau bisa kalian jadikan sarana untuk mencari penghasilan atau uang. Bisa dipahami ya? Oke. Evaluasi dari saya bagaimana? Penjelasannya mungkin terlalu cepat. Gimana? Oh ya, oke, terlalu cepat. Oke, terima kasih. Nanti untuk evaluasinya akan saya terapkan di pertemuan berikutnya. Mungkin akan saya jelaskan materi secara perlahan-lahan biar kalian bisa memahami dengan baik. Gitu ya. Nanti jangan lupa dibersihkan dan jangan lupa dimatikan dalam kondisi benar-benar mati biar kita bisa menghemat energi listrik. Saya kira itu dari saya. Silakan ketua kelas mengakhiri pembelajaran kita. Ya, sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Ya, selamat siang. Yuk. Multimedia. Asik. Multimedia. Kreatif. Multimedia. Berubah bisa. Salam Abita. Abita. Merah putih. Ya.